Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Agar kita semua diberi kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut dengan PPKN. Materi hari ini yaitu Aku Anak yang Patuh Aturan pada pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami aktivitas patuh aturan baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas patuh aturan di sekolah dan di rumah. Yuk anak-anak, kita menyanyi dulu yuk. Aturan yuk dipatuhi demi ketertiban. Aturan yuk dipatuhi demi keamanan. Aturan yuk dipatuhi demi kedamaian. Aturan yuk dipatuhi demi ketentraman. Aturan yuk dipatuhi demi ketertiban. Aturan yuk dipatuhi demi keamanan. Aturan yuk dipatuhi demi kedamaian diri kita dan seluruh masyarakat. Buang sampah di tempatnya, tidak ngebut berkendara. Bila ada salah paham, lebih baik bermaafan. Hormat pada orang tua, santun saat berbicara, selalu jaga kelakuan, hidup rukun dalam berbeda. Sekarang kita mulai ya untuk materi hari ini. Yang pertama kita bahas yaitu aturan. Nah, aturan ada di mana-mana, baik di rumah maupun sekolah. Aturan harus kita patuhi. Aturan dibuat agar kita menjadi lebih tertib dan teratur. Anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama menunjukkan anak yang sedang makan dengan baik. Gambar yang kedua, ada anak yang makan sambil berdiri. Gambar yang ketiga, ada anak yang makan sambil berbicara. Kemudian yang keempat, ada gambar anak yang makan dengan tertib. Gambar yang kelima, ada anak yang makan berebut dengan temannya. Kemudian gambar keenam, ada anak yang berdoa sebelum makan. Gambar yang ketujuh, ada anak yang makan berlebihan. Gambar kedelapan, ada anak yang mencuci piring setelah makan. Kemudian gambar nomor 9, ada anak yang makan dengan berantakan. Dan yang ke-10, ada anak yang cuci tangan sebelum makan. Jika anak-anak perhatikan dari ke-10 gambar ini, apakah kalian tahu ini
merupakan aturan apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Gambar-gambar ini menunjukkan adanya aturan saat kita makan. Selanjutnya, dari ke-10 gambar, nomor berapakah yang menunjukkan sikap patuh aturan makan? Gambar yang menunjukkan patuh aturan makan adalah nomor 1, 4, 6, 8, dan 10. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita tidak patuh kepada aturan makan? Iya, benar sekali anak-anak. Ketika kita makan sambil berdiri dan makan dengan berlebihan akan menyebabkan perut kita menjadi sakit. Jika kita makan sambil berbicara, maka akan membuat kita jadi tersedak. Nah, jika kita makan berebut dengan teman, maka makanannya menjadi berantakan dan terbuang sia-sia. Jika kita tidak mematuhi aturan makan, lebih banyak nilai positif atau negatifnya ya anak-anak? Iya, benar sekali. Jika kita tidak mematuhi aturan, banyak hal-hal negatif yang kita dapat. Bisa kita sakit perut, bisa kita tersedak, dan juga bisa membuat makanan kita jadi berantakan, sehingga kita tidak bisa menikmati makanan tersebut. Kemudian anak-anak perhatikan lagi gambar di bawah ini. Nomor 1, ada gambar anak yang berbaris rapi sebelum berolahraga. Gambar yang kedua, ada anak yang berlaku kasar pada teman. Gambar yang ketiga, ada anak yang mengantri giliran bermain. Kemudian gambar 4, ada anak yang marah karena kalah. Kemudian gambar yang kelima menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Gambar yang keenam ada anak yang berbagi mainan. Gambar yang ketujuh ada anak yang mengejek temannya. Gambar kedelapan adalah gambar anak melakukan pemanasan sebelum olahraga. Kemudian gambar kesembilan ada anak yang berebut mainan. Nah, anak-anakku, coba kalian amati nomor 1 sampai ke 9. Kira-kira ini aturan apa ya? Iya, tepat sekali. Ini merupakan aturan saat bermain. Nah, dari ke-9 gambar tadi, nomor berapakah yang menunjukkan sikap patuh aturan bermain? Gambar yang menunjukkan patuh aturan bermain adalah nomor 1, 3, 5, 6, dan 8. Anak-anak, apa ya yang akan terjadi jika kita tidak patuh aturan bermain? Nah, contoh yang pertama, ketika kita berlaku kasar pada teman dan juga kita mengejek teman, akan memicu pertengkaran dengan teman. Ketika kita bertengkar dengan teman, akhirnya kita tidak jadi bermain kan ya? Nah, contoh yang kedua, ketika kita berebut mainan, apa yang akan terjadi? Mainannya akan rusak dan juga kita akan bertengkar dengan teman. Nah, ujung-ujungnya kita tidak jadi bermain juga. Nah, yang ketiga, ketika kita marah karena kita kalah, nah, itu akan menyakiti diri anak-anak sendiri. Karena anak-anak akan merasa kesal sendiri, ya kan? Bagaimana sikap yang baik ketika kita melihat teman kita menang dalam permainan? Kita harus memberi selamat, ya.
Dan kita untuk permainan selanjutnya kita berusaha lagi supaya kita yang ganti menjadi pemenang. Jadi tidak boleh marah ya anak-anak kalau kalah dalam permainan. Anak-anakku, tentunya anak-anak pernah kan ya bermain ke rumah teman? Nah, bermain ke rumah teman pun ada aturannya. Berikut ini adalah aturan saat bermain ke rumah teman. Yang pertama, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Tidak boleh langsung nyelonong masuk ke rumah ya. Kita harus memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, melepas alas kaki. Yang ketiga, tidak masuk kamar orang dewasa. Ketika kita bermain ke rumah teman, kita tidak boleh loh ya sembarangan masuk ke kamar orang. Baik itu kamar orang tua teman ataupun kamar temanmu. Jika kamu tidak dipersilahkan atau tidak diajak oleh temanmu itu. Kemudian yang keempat, tidak lompat-lompatan di sofa. Nah, itu perbuatan yang sangat tidak baik ya. Jadi anak-anak, jika di sofa harus duduk dengan baik. Tidak boleh lompat-lompat, nanti bisa menyebabkan sofanya jadi rusak. Kemudian, anak-anak harus meminta izin saat mengambil makanan. Nah, tidak boleh sembarangan juga. Anak-anak main comot-comot makanan saja ya. Harus minta izin dulu kepada tuan rumahnya. Dan yang terakhir, setelah anak-anak bermain, harus membantu bersih-bersih, membereskan semua mainannya dan dikembalikan ke tempat semula. Jadi ketika anak-anak pulang, mainan tersebut sudah rapi dan bersih seperti sedia kala. Berikut ini adalah manfaat mematuhi aturan. Dengan mematuhi aturan, maka hidup anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan juga teratur. Kemudian, hidup anak-anak juga menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. Dan juga terwujudnya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Serta anak-anak juga akan memiliki sikap tanggung jawab. Nah, banyak sekali kan nilai positifnya untuk anak-anak jika kita mematuhi aturan. Apa ya kira-kira akibat yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan? Akibat yang pertama yaitu membuat hidup tidak teratur dan kacau. Yang kedua, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, bisa menimbulkan keresahan. Dan yang keempat, mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, bagaimana anak-anak? Ternyata jika kita tidak mematuhi aturan, banyak sekali hal-hal negatif yang akan menghampiri diri kita ya. Jadi, sekarang anak-anak tahu kan apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus patuh terhadap aturan. Setelah mengetahui manfaat dan juga akibat apabila kita patuh dan tidak patuh terhadap aturan, maka kita dapat menarik kesimpulan anak-anak. Nah, sikap patuh terhadap aturan memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan. Sikap patuh terhadap aturan membuat hidup menjadi lebih tertib dan juga teratur. Tugas anak-anak di rumah. Anak-anak, coba anak-anak tuliskan aturan dan larangan saat makan pada gambar di samping. Nomor 1 sampai 3 ya. Selanjutnya, tuliskan 2 contoh aturan bermain. Kemudian,
Anak-anak tuliskan juga manfaat dan akibat jika tidak patuh terhadap aturan tersebut. Contoh, aturan saat bermainnya yaitu tidak berebut mainan. Manfaatnya jika kita tidak berebut mainan adalah kita akan bermain dengan aman dan rukun. Kemudian, akibat jika kita tidak mematuhi aturan tersebut, maka mainan akan rusak dan kita akan bertengkar dengan teman sehingga kita tidak akan jadi bermain. Terima kasih untuk anak-anakku yang hari ini sudah belajar bersama Bu Dini. Selamat belajar ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan semangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.